Tahu kamu ya, bisa cuma marah-marah doang. Aku tuh sama dia ribut terus. Apalagi dia tuh sekarang udah banyak minta macam-macam sama aku. Dari dulu tuh memang kita udah nggak ada kecocokan, cuman akunya aja maksain diri. Kamu tuh bener-bener keterlaluan nih, Ben. Warga di sekitar Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan dengan kondisi tubuh mengenaskan. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi hangus terbakar tanpa anggota tubuh yang lengkap. Penemuan awal pertama tuh jam 3 dari anak-anak, Pak. Ya, Pak. Udah seperti kayak gitu. Dibakar atau gimana itu? Dibakar. Bapak mengenali ciri-cirinya seperti apa, Pak? Perempuan, laki atau perempuan? Pihak kepolisian kemudian melakukan identifikasi dan olah TKP. Untuk kepentingan penyelidikan, mayat mengenaskan ini langsung dibawa ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Meski telah mengetahui ciri-ciri perempuan tersebut dari 2 tato di tubuhnya, polisi belum berhasil mengungkap identitas perempuan tersebut. Lantas, siapakah sosok perempuan yang tewas mengenaskan tersebut? Apa motif yang melatari pelaku hingga tega membunuh perempuan dengan cara memotong dan membakar tubuh korban? Tahun 2014 menjadi tahun paling spesial bagi Winda. Bagaimana tidak? Setelah beberapa tahun menyendiri, ia akhirnya menemukan belahan hati melalui chat salah satu aplikasi pertemanan. Pria yang mampu menaklukkan hati Winda itu bernama Lukman, pemuda asal Bogor, Jawa Barat. Kapan-kapan kita ketemuan yuk. Boleh dong, tapi asal jangan jam kerja ya. Ya udah, nanti aku share nomor kamu biar kita atur waktu ya. Oke, sip. Yaudah. Sorry. Kamu Winda bukan? Iya. Oh, siapa ya? Aku Lukman. Oh, iya. Winda, sorry. Dari pertemuan itu, baik Lukman maupun Winda seakan sudah menemukan belahan hatinya. Ada chemistry yang terbangun di antara mereka. Benih-benih cinta mulai tumbuh bersemi di hati dua muda-mudi ini. Cie, yang sekarang udah punya ojek pribadi, kenalin ke aku dong, Win. Kali aja Doi punya teman yang sama kerennya. Ih, Siska, kamu tuh kebiasaan banget ya, nggak bisa lihat cowok agak cakep dikit aja, langsung deh maunya nyosor mulu. Yalah kamu, Win, kayak nggak kenal aku aja, nggak mungkin lah aku nikung teman sendiri. Iya, aku percaya kok sama kamu. Kamu udah selesai kerjanya? Udah. Kita langsung jalan aja yuk, biarin aja nih si Siska sendirian. Awas kamu ya, gampang udah punya cowok. Oh ya udah, dadah Siska, kita jalan dulu ya. Selamat kencan sama nyamuk. Dah. Dah. Kamu mau ngomongin apa sih, Yang? Kok sampai aku dibawa ke taman kayak gini? Setelah beberapa tahun menjalin hubungan dan merasa ada kecocokan, keduanya akhirnya sepakat membangun komitmen untuk segera berlabuh ke pelaminan. Sebenarnya aku pengen ngomong serius sama kamu, tapi aku takut kamu nolak aku. Kok kamu takut ditolak sih? Ngomong aja belum udah takut ditolak. Kamu ngomong apa? Ayo ngomong. Ih, aku penasaran nih. Sebenarnya aku pengen melamar kamu. Aku tuh serius sama kamu. Kenapa kamu nggak mau? Kamu mau kan jadi istri aku? Iya, aku mau. Cuma kasih aku waktu ya. Aku kan juga harus ngomong sama orang tua aku di kampung. Kalau aku mau dilamar sama kamu.
Iya nggak apa sayang. Tapi kalau nanti kamu udah bicara sama keluarga kamu, aku langsung nomor kamu ya. Ya, pastinya. Kamu tuh masih muda, Win. Cantik lagi. Kamu bisa dapetin yang 5 dari dia. Emang kamu yakin Lukman bisa mencukupi kebutuhan kamu? Aduh sis, kamu tuh bikin aku galau aja deh. Tapi kayaknya dia bisa deh cukupin kebutuhan aku. Ya udah kalau emang kamu yakin sama dia. Tapi kamu udah ngabarin keluarga kamu? Belum sih, paling lusa deh aku kasih tahu orang tua aku. Yaudah deh, aku siap-siap pulang dulu ya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Win. Pak, Winda mau ngomong serius nih sama Bapak. Ya udah. Kamu mau ngomong apa nak? Winda mau dilamar Pak sama pacarnya Winda. Menurut Bapak gimana? Kamu yakin mau nikah? Bapak dan Ibu setuju-setuju aja. Tapi ingat ya, Bapak nggak mau kamu nikah untuk main-mainan aja. Enggak kok Pak. Winda udah mantap. Ya kalau memang kamu udah serius dan memang kalau itu sudah pilihan kamu, Bapak dan Ibu juga ya cuma bisa merestui aja. Ya udah gitu aja ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merasa mendapat restu dan dukungan dari orang tua, Winda langsung mengabari Lukman. Orang tua aku setuju kalau kamu nikah sama aku. Serius? Serius. Jadi orang tua kamu setuju sama aku? Tapi kamu mau kan nikah sama aku? Iya mau dong. Tapi kamu kapan lamar aku ke rumah orang tua aku? Segera sayang. Pak. Oh, Lukman ya? Pacar kamu tuh? Iya Pak. Oh ya, duduk. Mat, tolong ambilkan minum, sekalian siapin makan buat Iya Pak. Udah nggak apa-apa Mas. Ya, tembatin dulu ya. Oh, kamu kan perjalanan jauh. Oh ya. Nah, Lukman kerja di mana? Saya kerja di daerah Kerawang, nggak jauh dari tempat Wina kerja, Pak. Ngomong-ngomong, serius mau nikah sama anak Bapak? Ya, saya serius, Pak. Makanya saya datang ke sini itu karena saya ingin melamar anak Bapak. Iya, Winda sudah cerita. Saya sih pada prinsipnya oke-oke aja. Tapi apa nak Lukman sudah berpikir baik-baik. Karena anak Bapak dari kecil bandel. Meski ayah Winda sempat mewanti-wanti agar Lukman memikirkan tabiat calon istrinya yang dikenal nakal dan agak tomboy, tapi kadung sudah cinta, Lukman pun tetap kukuh pada pendiriannya untuk menikahi Winda. Iya Pak, saya ngerti kok. Mungkin Winda waktu itu dia masih labil, masih kekanak-kanakan, tapi insya Allah saya akan bikin Winda jauh lebih baik lagi. Ya udah, kalau kamu udah siap, Bapak merestui aja. Alhamdulillah. Mari. Makasih ya. Silakan. Gini, Win. Nah, Lukman udah menyampaikan apa keinginan dia datang ke sini. Jadi begini, Bapak cuma mau titip pesan buat kamu, Lukman, harus bisa membimbing Winda sebagai calon istri kamu di jalan yang benar. Itu yang paling utama. Iya Pak, pasti. Dan buat kamu Winda, kamu itu seorang istri. Kamu harus mengikuti keinginan suami kamu. Dan juga
kamu tidak boleh mengukur kemampuan dari suami kamu. Ya, pada intinya, kalian berdua itu harus saling mengalah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua, Winda dan Lukman akhirnya mengikrarkan janji suci di hadapan penghulu pada tanggal 8 Maret 2016 lalu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Saksi? Alhamdulillah. Mulanya tak ada yang aneh dari pernikahan dua sejoli ini. Pasca menikah, Winda dan Lukman menghabiskan bulan madu di kota kelahiran Lukman, Bogor. Keduanya pun larut dalam rekahnya cinta. Win, kamu nggak masak? Tapi sayang, kemesraan itu tidak berlangsung lama. 3 bulan menikah dan tinggal di kontrakan, Lukman mulai kewalahan dengan gaya hidup sang istri. Masak pakai apa, Mas? Duit aja pas-pasan. Bahkan kemarin aku udah kasih gaji bulanan aku ke kamu. Ya Mas, uang segitu doang. Buat nongkrong aku aja juga udah habis. Ya kan memang gaji aku memang segitu. Ya kan kita bisa irit-irit. Mas, makanya nggak usah banyak nuntut ini itu. Ngasih uang belanja aja pas-pasan. Gimana mau beliin aku mobil? Kamu tahu nggak sih Mas, tadi ada orang nagih motor, belum lagi tetangga nagih hutang, sampai aku harus diam diri dalam kontrakan Mas. Aku stres hidup miskin, aku stres punya suami kayak kamu Mas. Aku tuh udah nggak tahan. Udah ya. Kasihan ya. Kamu udah ngertiin aku selama ini. Iya Mas. Isi lagi energi mereka dengan Milo. 2 kali ekstrak malt, susu, dan coklat untuk bantu mereka tetap berenergi dan aktif setiap hari. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Pengeluaran resto bisa santai dulu dengan mega promo dari brand kesayangan dan mega price Grab Mega Hedon. Hidung mampet menghambat kegiatanmu? Pakai Vicks Inhaler dengan mentol dan kampor. Vicks Inhaler, hidup long kapan aja, di mana aja. Win, kalau kita jalan kayak gini, emang suami kamu nggak marah? Udah, biarin aja, nggak usah dipikirin. Lagian suami aku tuh nggak bisa ngajakin aku jalan-jalan. Nyaris setiap kali sang istri mengulik soal penghasilan dan keinginannya. Setiap kali pula, Lukman dibuat resah. Ia tak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Sementara Winda yang bekerja di sebuah kafe, terbiasa dengan pergaulan teman-temannya yang suka jalan-jalan dan bergaya layaknya orang punya. Jangankan mau beliin aku mobil, beliin aku baju bagus aja dia nggak bisa. Yang ada tuh aku tuh kok mikirin suamiku terus, aku bisa cepet tua, mikirin anak, mikirin suami. Udah, nggak usah dipikirin. Kamu nggak boleh gitu tahu, gitu-gitu dia suami kamu. Ya nggak usah dipikirin. Toh aku di luar sana juga nggak tahu dia main sama cewek lain apa enggak. Bener nggak? Ya udahlah, terserah kamu aja. Aku cuma khawatir sama kamu. Iya, ya sekarang dia senang-senang aja deh sis ya. Pusing kalau mikirin ekonomi terus, bener nggak? Kapan aku bisa senang? Bener nggak? Ya udahlah, terserah kamu aja. Ya, yuk. Baru pulang Mas. Malam amat. Iya, tadi masih banyak kerjaan. Dede mana? Udah tidur. Oh, udah tidur. Yaudah kalau gitu aku mandi dulu. Nggak makan dulu. Enggak, udah kenyang. Ya udah, terserah.
sekarang kamu sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang nggak pulang. Iya, emang kenapa? Ini ada chat mesra banget. Kamu tuh selingkuh ya? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Siapa yang selingkuh? Lah, ini apa Mas? Ini buktinya. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku ya? Itu tuh cuma teman, ya. Teman kamu bilang, mana ada temen yang chatnya mesra kayak gini Mas? Aduh, aku pusing ya. Kalaupun aku nggak pulang ke sini, pasti aku ke rumah orang tua aku. Lagian juga aku di sini ngapain? Denger ocehan kamu yang minta ini, minta itu. Mas, wajar dong. Aku ini kan istrinya kamu kan? Lagian kalau bukan sama kamu sebagai suami aku minta sama siapa lagi? Daripada kamu kerjaannya selingkuh. Mas, asal kamu tahu ya, kalau kayak gini terus, aku tuh nggak tahan sama kamu. Capek loh. Ini aku pergi. Pergi aja kamu sana, gak usah pulang. Winda memang belum pernah menangkap basah sang suami berselingkuh. Tapi ada banyak tanda-tanda yang diendus Winda soal gejala itu. Ran, makasih ya kamu udah nemenin aku saat aku lagi bete kayak gini. Iya, aku gak keberatan kok dengerin kamu curhat, Mas. Belakangan terungkap jika saat kesal dengan rengekan sang istri yang menuntut ini itu, Lukman lari ke wanita lain. Meski pada mulanya hanya sebatas curhat dengan temannya, Rani, tapi benih-benih cinta itu justru muncul. Coba kalau aku punya istri kayak kamu, yang sabar, yang bisa terima aku apa adanya, mungkin aku bisa bahagia banget. Hati loh Mas, ntar kamu jatuh cinta lagi sama aku. Aku nggak mau udah jatuh cinta sama kamu. Halo Mas. Kenapa? Kamu lagi di mana? Kamu pas lagi main gila ya? Kamu yang gila ya. Kamu jangan nuduh sembarangan sama aku. Aku tuh lagi di jalan habis pulang kerja. Alah, alasan aja kamu. Udah deh, cepet buruan pulang. Iya. Siapa Mas? Ya saya istirahat kayak gini nih. Capek. Dari mana kamu? Nggak pulang-pulang. Suami macam apaan kamu? Udah syukur aku pulang ke sini. Aku tuh habis dari tempat orang tua aku. Kenapa nggak boleh? Oh, jadi gitu. Jadi kamu lebih mentingin orang tua kamu dibandingin keluarga kita. Udah gila ya? Hah? Aku tuh main ke tempat orang tua aku sendiri. Masa nggak boleh sih? Ya bukannya gitu Mas, bukannya nggak boleh. Tapi kan kamu punya istri. Masa mau kayak begini terus sih? Giliran aku aja ngajakin kamu pulang kampung, kamu nggak pernah mau Mas. Kamu malah nyuruh aku pergi pulang kampung sendirian. Kamu pikir memangnya aku ini istri macam apa Mas? Pulang kampung tanpa suami. Aduh, aku tuh capek tuh nggak sih ya? Dengan ocehan kamu kayak gini terus. Suami pulang bukannya disambut dengan baik malah dioceh-ocehin. Mas, memang kamu pikir aku di rumah ini nggak capek? Kamu tahu nggak sih Mas, tadi ada orang nagih motor, belum lagi tetangga nagih hutang, sampai aku harus diam diri dalam kontrakan Mas. Memang kamu pikir aku tuh nggak stres apa di rumah? Enak apa digituin orang? Kamu tuh bisanya cuma nuduh yang enggak sama aku, tau nggak? Hah? Aku tuh lebih stres daripada kamu. Kamu tuh banyak maunya. Kamu pusing mikirin aku? Aku tuh yang lebih stres Mas. Aku stres hidup miskin. Aku stres punya suami kayak kamu Mas. Aku tuh udah nggak tahan. Udah ya. Ngoceh mulu, pusing kepala aku. Biarin semua orang tahu kalau aku punya suami nggak berguna kayak kamu. Jadi mana kamu? Ya. Hari demi hari terus diwarnai cekcok. Lukman bahkan sering menghilang tanpa kabar setelah ribut dengan istrinya. Dalam lirih batin, Winda pun kerap menulis keluh kesahnya melalui tulisan. Ia ingin pergi jauh dari hidup sang suami. Ia sudah tak tahan dengan kondisi hidup seperti itu. Mas, gimana kamu sama istri kamu? Semuanya makin kacau orang. Aku tuh sama dia ribut terus.
Apalagi dia tuh sekarang udah banyak minta macam-macam sama aku. Dari dulu tuh memang kita udah nggak ada kecocokan, cuman akunya aja maksain diri. Wah, terus gimana? Kok digantung gitu sih? Iya sih. Sebenarnya aku tuh bingung. Masalahnya di sini tuh aku udah punya anak dan aku kasihan sama anak aku. Tapi kan gak bisa kayak gitu juga, Mas. Aku juga gak mau dijudge sebagai penghancur rumah tangga orang. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Cuman masalahnya aku tuh butuh waktu. Aku juga udah mulai gak bahagia sama dia. Apalagi dia sekarang udah minta mobil lah sama aku. Itu kan di luar kemampuan aku. Iya sih. Ya, kamu obrolin aja gimana baiknya. Semua keputusan itu di kamu kok. Makasih ya, Ran ya. Kamu udah ngertiin aku selama ini. Iya, Mas. Yaudah, kalau gitu kita kesana yuk. Sis, aku udah gak tahan lagi hidup sama suami aku. Sementara di tengah resah yang berkecamuk, Winda pun menumpahkan isi hatinya ke sahabat dekatnya Siska. Kayaknya dia tuh lebih sayang sama keluarganya daripada sama aku, sama anakku. Belum lagi, kayaknya dia juga selingkuh deh, Sis. Ah, masa itu perasaan kamu aja kali? Enggak, ini bukan perasaanku aja. Aku itu semakin hari semakin menjadi-jadi, Sis. Kerjaannya marah-marah, jarang pulang. Aku tuh udah gak tahan lagi sama dia. Terus kamu mau gimana sekarang? Aku kayaknya pengen pisah aja deh, Sis. Aku udah gak tahan. Aku pikir ini jalan yang terbaik. Beneran? Kamu nggak mikirin anak-anak? Ya, sebenarnya sih kasihan. Cuma daripada kayak gini terus, aku cekcok terus. Aku tuh capek, Sis. Aku tuh lelah. Ya udah, kalau emang itu terbaik buat kamu yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Iya sih. Udah, kamu jangan nangis. Nanti juga ada kok jalan keluarnya. Semoga ya. Winda! Mana sih tuh orang? Udah malam masih keluyuran, dasar nggak berguna. Bisanya apa sih kamu tuh? Winda! Dari mana kamu? Urusanmu. Pasti kamu habis senang-senang gak sama teman-teman kamu itu yang gak jelas. Hah? Senang-senang aja terus. Mas, bukan urusan kamu ya. Lagian kamu tuh kayak bisa aja penuhin keinginan aku. Udah kerja gaji kecil, nggak bisa beliin aku mobil lagi. Winda, kamu tahu sendiri kan sebelum nikah sama aku tuh gaji aku kayak gimana? Hah? Udahlah, kamu tuh gak usah mimpi pengen punya mobil. Kamu tuh udah terpengaruh sama teman-teman kamu itu. Mas, wajar dong aku pengen seneng, pengen punya mobil. Yang lain daripada punya mobil, udah bisa pulang kampung pakai mobil. Pas aku enggak sih? Oh, jadi ini curhatan tulisan kamu selama ini? Hah? Iya, ya iyalah, aku nih masih muda, Mas. Wajar dong aku pengen seneng. Masa hidup miskin terus? Kamu ini perempuan macam apa sih? Hah? Dasar kamu laki-laki nggak mampu kamu ya, bisa cuma marah-marah doang. Bu, Man, apa kabar kamu? alhamdulillah baik, Bu. Kok kamu bengep begini, Man? Memangnya kamu habis diapain? Ini nggak apa-apa, Bu. Ini Lukman habis jatuh dari motor. Walah, kok bisa sih kamu jatuh dari motor? Makanya kamu itu kalau bawa motor harus hati-hati.
Iya, Bu. Oh ya, bagaimana kabar istri kamu? Kok jarang kamu bawa ke sini sih? Iya, Bu, nanti kapan-kapan aku ajak ke sini ya. Ya, mudah-mudahan sih kalian baik-baik aja ya. Iya, Bu. Kamu tuh udah keterlaluan ya. Hidup itu harta, tahta, gaya. Fazio Hybrid, designed for our streets. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Hero J Fiery Chicken. 너무 맛있어. 인도미 세레라크. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis Cool. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Musim hujan gini baju jadi apa? Wah. Kok masih wangi? Saya pakai Downy. Meski di musim hujan, baju tetap wangi pakai Downy. Wangi banget. Downy, keharuman tiada tara. Baru pulang, Mas. Iya, Capek ya? lumayan. Mas, Meski kerap terlibat cekcok, namun Lukman selalu berusaha menutupi aib keluarganya di hadapan orang tua. Tapi amarah yang tersimpan itu rupanya kian memuncak. kapan kamu kredit mobil? Win, kamu bisa nggak sih nggak usah ngomongin mobil lagi? Daripada kamu kredit mobil, lebih baik kita kredit rumah. Buat masa depan, emangnya kamu mau ngontrak terus kayak gini? Lagi mobil juga kan nggak terlalu penting. Kalau misalnya kamu pengen jalan-jalannya, kita tinggal rental. Bisa kan? Nggak enak lah, Mas. Kalau bukan punya sendiri mah nggak bebas. Ah, bilang aja kamu pengen gaya-gayaan. Oh, ya iya dong. Kapan lagi coba? Mana nggak? Win, kamu tuh sadar. Ya, istighfar. Alah, bilang aja kamu tuh nggak sanggup beliin aku mobil. Bilang aja kamu kere. Udah kamunya kere, keluarga kamu miskin pula. Aduh, kalau kayak gini gua kapan bisa bahagianya, Mas? Kamu boleh hina aku, tapi kamu jangan pernah hina keluarga aku. Itu mah kenyataannya, Mas. Emang keluarga kamu tuh nggak mampu, emang keluarga kamu miskin. Kamu mau ngelak? Iya. Kamu tuh udah keterlaluan nih, Vin. Winda. Saat Winda tak lagi bernafas, Lukman panik. Ia bingung harus diapakan mayat istrinya itu. Mas Lukman, mau kemana Mas? Ini Mas Santo, saya mau ke pasar. Loh, emang nggak minta dibeliin sama istri Mas? Emang istrinya kemana Mas? Istri saya lagi kerja Mas, biasa. Oh, Lagi sibuk dia. iya. Yaudah kalau gitu saya ke depan dulu ya Mas. Oh iya Mas, silakan. Ya. Saya beli plastik hitam ada? Yang ukuran besar ya? Ini sama bensinnya jadi berapa? Jadi 20. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama, Kak. Mas, bensin penuhin aja deh.
Udah saya bayar ya sekarang. Terima kasih bang. Mas Anton sama Mas Boy asik banget main gitarnya. Ya, iya nih, lagi iseng-iseng aja. Mas Lukman habis di mana malam-malam? Tadi saya lihat rumahnya kok kosong, Mas. Istrinya kemana, Mas? Oh, istri saya lagi di luar, belum pulang. Ntar juga pulang kali, Mas. Tungguin aja. Ya sih, sebenarnya juga saya udah risih sih sama istri saya. Tapi ya udahlah. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Yuk, mari Mas Anton. Mas siapa ya? Lupa namanya. Udah. Ia pun berusaha mencari akal dengan melaporkan ke pihak berwajib. Dari semalam istri saya itu nggak pulang, Pak. Saya coba telepon nomor handphonenya tapi nggak aktif. Terus saya juga coba telepon teman-temannya tapi mereka nggak ada yang tahu istri saya di mana. Baik, Pak. Silakan sebutkan ciri-ciri dan foto-foto istri Anda. Nanti kami akan selidiki dan cari di mana istri Anda. Istri saya itu seorang SPG, Pak. Ciri-cirinya itu di kulitnya putih, tingginya sekitar 165. Baik, Pak. Laporan Anda kami terima dan nanti kami akan tindak lanjut. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi. Silakan. Sejak Lukman melaporkan kehilangan sang istri, pihak kepolisian terus berburu hingga tibalah penemuan mayat itu terjadi. Bungkusan apaan tuh? Kok bau busuk? Ya, wah apa ya? Wah, itu kayaknya kepala manusia. Mayat! Wah, bau mayat, Pak! Gimana? Di situ, Pak! Di mana? Di situ, Pak! Gimana, Pak? Busukan? Ya udah, kalau gitu lapor Pak RT aja. Iya, Pak. Pak Lukman, kami menemukan jenazah yang diduga istri Anda yang tewas mengenaskan. Dari hasil penyelidikan, ada yang janggal dari mayat wanita tersebut, sehingga polisi pun mengendus ada yang tak beres dari laporan Lukman. Tapi dari ciri-ciri dan beberapa bukti, kami temukan adanya keterlibatan Anda. Mungkin Bapak salah, Pak. Mana mungkin saya nggak bunuh istri saya sendiri. Pak Lukman, kami minta Anda kooperatif. Jika Anda berbohong, hukumannya akan lebih berat. Dari sejumlah bukti, indikasinya sangat kuat. Anda terlibat memutilasi istri Anda. Iya, Pak. Saya memang yang ngebunuh istri saya sendiri, Pak. Waktu itu saya benar-benar kesal sama dia, Pak. Karena dia terus memaksa dengan keinginannya, Pak. Maksudnya? Waktu itu dia memaksa saya untuk dibelikan mobil. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Saya orang yang mampu.
Dan lebih sakit hatinya lagi, dia sudah menghina kedua orang tua saya, Pak. Baik, apapun alasan Anda, untuk kepentingan penyelidikan, Anda akan ditahan. Silakan. Win, anak kita pergi secepat ini oleh suaminya sendiri, Pak. Kamu harus sabar, nak. Kamu harus sabar. Kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan kamu, nak. Bu, Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Nutrition Flag Nutribrain Omega dulu. Baru Nutrition Flag Nutribrain Omega memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan nikmat. untuk akal cermatnya. Benar, makasih Bu. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kampus, ke kantor, kemana-mana paling hemat. Mulai 5.000 plus ekstra cashback. PLN Mobile Pro Liga 2025 Putaran 1 Semarang Putri Elektrik PLN vs Falcons Jumat 3 Januari pukul 15.30 live dan eksklusif di Moji dan video. Jangan lupa nonton Proliga tahun 2025. Jangan lupa nonton Proliga 2025. Jangan lupa saksikan Proliga 2025 mulai tanggal 3 Januari. Tonton di Moji dan video. Mulai tanggal 3 Januari, tonton di Moji dan video. Mulai tanggal 3 Januari, tonton di Moji dan video. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Kiroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Usai dinyatakan bersalah, polisi pun langsung melakukan proses rekonstruksi. Rekonstruksi bermula dari kontrakan Lukman dan berlanjut ke semak belukar, tempat Lukman membuang sebagian potongan tubuh Winda hingga membakarnya. Tadi di kontrakan kita menemukan bukti baru ya, bukti selebaran brosur mobil yang digunakan, yang sempat dibahas ketika malam pelaku dan korban cekcok. Jadi di situ ada brosur mobil yang diinginkan oleh korban. Proses mutilasi itu sendiri dilakukan selama setengah jam. Mulai dari bagian kepala dan kedua kaki itu prosesnya berjalannya setengah jam. Penyebab kematian resmi kita belum terima hasil visum, namun keterangan dari dokter forensik sementara sampai saat ini penyebab kematian itu akibat ada pendarahan di bagian kepala. Itu penyebabnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pak, bagaimana dengan anak kita ini, Pak? Kedua orang tua Lukman tak menyangka jika putranya setega itu memutilasi istrinya sendiri. Ayo, Pak, ayo, kita cepat dia ke kantor polisi, Pak. Di hadapan kedua orang tuanya, Lukman pun tak kuasa menahan tangis dan penyesalan. Kamu harus sabar, nak. Kamu harus sabar. Kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan kamu, nak. Di tempat berbeda, kedukaan pun begitu lekat dari keluarga almarhumah Winda. Kamu tega, Lukman, sama ibu. Sakit hati ibu. Jauh sebelumnya, orang tua Winda begitu bangga memiliki calon menantu yang kalem dan religius. Melihat itu semua,
Kedua orang tua Winda berharap penuh jika Lukman mampu membawa putri kesayangannya yang dinilai tomboy itu mengubah sifat dan penampilannya. Membunuh orang terdekat dengan alasan apapun, apalagi dengan cara yang keji, tak bisa dibenarkan secara moral dan hukum. Jika dalam membangun mahligai sudah tak ada kecocokan, sebaiknya mengambil cerai yang damai, daripada terus-menerus memelihara amarah, lalu kemudian memuncak jadi tindakan di luar nalar. Motifnya sementara karena sakit hati, istrinya banyak permintaan, kemudian suaminya tidak bisa mencukupi secara ekonomi sehingga kesal. Istrinya sempat pamit untuk pergi dan mengajak pisah sehingga timbul kecewaan dari suami dan menyebabkan pelaku nekat menghabisi istrinya. Mempertahankan keutuhan rumah tangga memang sejatinya harus dipegang teguh bagi pasangan suami istri. Tapi jika ada banyak hal yang tak bisa lagi dikompromikan, maka bercerai dengan damai lebih baik ketimbang terus menyimpan api dalam sekam.